Tidak semua orang siap menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang siap yang dipimpin. Ini masalah. Ya. Jadi mungkin begitu sulit menjadi pemimpin, tapi yang paling sulit lagi adalah bagaimana kita turun dari kepemimpinan dan dipimpin orang lain. Padahal kita tahu bahwa kepemimpinan itu suatu hal yang dipergilirkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin semua. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tamu kita hari ini adalah Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Barangkali kalau dilihat dari namanya, ya, mungkin sebagian dari kita rada asing ya mendengar nama ini, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Terutama Al-Asadi. Ya, Al-Asadi kita sering nisbatkan kepada kabilah istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah, yang juga berasal dari kabilah Bani Asad. Padahal tidak, ya. Khadijah itu dari kabilah Bani Asad dan keturunan Quraisy yang berada di daerah Mekah, ya. Sementara tokoh kita hari ini, Tulaiha bin Khuwailid, ini berasal dari daerah Najd. Jadi berbeda kabilah walaupun sama-sama kabilah Bani Asad. Perjalanan hidup Tulaiha bin Khuwailid ini penuh dengan warna. Sebab dia sempat melawan kaum muslimin, lalu kemudian masuk Islam di akhir penghujung kehidupan Rasulullah SAW, ya. Lalu kemudian dia sempat murtad lagi, lalu kemudian masuk Islam lagi dan wafat syahid dalam keadaan muslim. Dan walaupun penuh dengan warna, tapi kalau kita perhatikan secara hidupnya, bisa disebut Tulaiha bin Khuwailid ini termasuk orang yang bertahan dalam husnul khatimah. Dan karenanya saya kira ini menjadi salah satu harapan dan doa kita bersama agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, ya. Ya Allah, ya, berikanlah kepada kami, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Sebab sebanyak apapun amal kita, ibadah kita, tapi kalau di penghujung hayat berakhir dengan sad ending dan bukan dengan happy ending, maka semua amal dan ibadah tersebut akan sia-sia, ya. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi dari kabilah Bani Asad, termasuk keluarga besar di daerah Najd. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kita tahu di antara rintangan-rintangan dan penghalang beliau dalam mendirikan kekuasaan Islam dan menyebarkan Islam di kota Madinah waktu itu, antara lain adanya keberadaan kabilah-kabilah di sekitar kota Madinah, ya. Jadi selain kafir Quraisy, selain orang-orang Yahudi, selain juga orang-orang munafik, keberadaan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, ya, atau sepanjang perjalanan antara Madinah dan Mekah, ini turut juga mewarnai perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka ada yang sempat bentrok fisik dengan pasukan-pasukan kaum muslimin. Nah, kabilah Bani Asad juga demikian. Bahkan ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, diserang, ya, teman-teman sekalian, oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu, 10.000, ya, tentara lebih yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb pada waktu itu ingin menyerang Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Nah, Tulaiha bin Khuwailid ini, ya, termasuk orang yang, ya, bergabung dalam pasukan besar ini untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Bersama dengan 10.000 tentara pasukan sekutu pada waktu itu, ya, Tulaiha bin Khuwailid dengan kabilah Bani Asadnya, ya, dia bersekutu dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan kaum muslim di Madinah Al-Munawwarah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Madinah terselamatkan. Tentu dengan strategi Rasulullah dan para sahabat. Kita ingat, ya, beliau dan para sahabat menggali parit atas usul Salman Farisi dan
hampir sebulan lamanya pasukan Ahzab, ya, pasukan Tulaiha dan kawan-kawan ini mengepung kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Bahkan Nabi mengatakan usai peperangan tersebut, al-ana nafzuhu, sekarang gantian kita yang menyerang mereka. Waktu pun bergulir teman-teman sekalian, dan peristiwa demi peristiwa terjadi. Rasulullah SAW dan kaum muslimin semakin eksis di Madinah seiring dengan berkhianatnya orang-orang Yahudi dan semakin ditaklukkannya kabilah-kabilah yang berada di Makkah dan sekitarnya. Apalagi setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, kafir Quraisy praktis secara politik gitu ya, secara diplomasi ya, tunduk di bawah titah kaum muslimin dalam perjanjian tersebut dan diyakini tidak akan menyerang lagi. Maka satu persatu ya, beberapa kabilah sekitar Madinah termasuk kabilah Bani Asad ini ya, masuk Islam berbondong-bondong ya, khususnya setelah Fathu Makkah, di mana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika datang pertolongan Allah dan peristiwa Fathu Makkah, maka kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat ya Muhammad, ya, an-nas, orang-orang, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja. Ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kekuasaan itu tidak bisa dinafikan. Karena itu kalau kita lihat perjalanan Rasulullah ketika berada di Mekah tanpa kekuasaan yang memayungi dakwahnya ya, selama 13 tahun, hanya sekitar mungkin 300-400 orang pengikut Rasulullah. Tapi ketika beliau eksis di Madinah, di mana kekuasaan, di mana dakwah Rasulullah SAW Islam dipayungi, dijaga oleh kekuasaan kaum muslimin yang terus eksis waktu itu ya, maka dakwah Rasulullah bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa menyebar dengan baik. Dan kabilah-kabilah yang tadi berada di front ya, melawan kaum muslimin ya, satu persatu tunduk, satu persatu takluk. Kabilah Bani Asad juga demikian. Maka Tulaiha bin Khuwailid ini ya, bersama dengan kabilah dan yang lainnya ya, mereka masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Dan namun ya, kita tidak tahu keimanan seseorang bahwa ternyata Tulaiha bin Khuwailid ini merasa bahwa dirinya adalah pemimpin. Dan ini penyakit jemaah ya, ini penyakit. Merasa bahwa dirinya adalah tokoh dari kabilah Bani Asad. Masih ada ganjalan dalam hatinya bahwa dia merasa lebih dari Rasulullah. Ya, dia melihat bahwa Rasulullah adalah pendatang di kota Madinah, tapi kenapa bisa berkuasa? Ini sebuah penyakit yang sangat berbahaya, di mana seseorang merasa lebih dari orang lain. Ya, tidak semua orang siap menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang siap yang dipimpin. Ini masalah. Ya. Jadi mungkin begitu sulit menjadi pemimpin, tapi yang paling sulit lagi adalah bagaimana kita turun dari kepemimpinan dan dipimpin orang lain. Padahal kita tahu bahwa kepemimpinan itu suatu hal yang dipergilirkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin semua. Makanya dalam banyak jamaah, harakah ataupun organisasi, kita lihat ada beberapa orang yang seperti kecewa misalnya, bahkan bikin jamaah sendiri, bikin harakah sendiri, bikin organisasi, ketika dia diberhentikan atau masa jabatannya berhenti dari sebelumnya, maka dia membentuk grup-grup sendiri. Nah ini pelajaran bagi kita bahwa mestinya tidak demikian, bahwa kita harus siap menjadi pemimpin, tapi pada saat yang sama kita juga harus siap menjadi orang yang dipimpin. Sebagai Khalid bin Walid, teladan yang luar biasa. Ketika saat itu beliau berada dalam puncak kepemimpinan, panglima perang angkatan bersenjata kaum muslimin, tapi ketika diperhentikan oleh Umar bin Khattab di sana, ya, katanya apa? La ujahidu li ajli Umar, walakinni ujahidu li ajli Rabbi Umar. Saya ini berjuang bukan karena Tuhannya Umar, bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar. Jadi mau jadi panglima, mau pemimpin atau enggak, dia enggak ada urusan. Dia tetap berjuang di jalan Allah SWT. Tulaiha bin Khuwailid tidak. Masih ada ganjalan dalam hatinya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Karena itu walaupun Rasulullah masih ada pada waktu itu ya, pelan-pelan dia mengundurkan diri dan kemudian membentuk semacam pasukan tersendiri dan menyatakan diri ya, keluar dari Islam. Ya, dia ya, bukan hanya tidak mau bayar zakat, ya, tapi juga awalnya juga tidak mau sholat. Ya. Jadi dia orang-orang yang mengingkari zakat dan kemudian mengingkari sholat. Ya. Dia mengatakan bahwa buat apa sholat?
sholat itu menghinakan manusia, katanya gitu kan, menghinakan derajat seorang manusia, di mana dia harus menyentuhkan anggota tubuhnya yang paling mulia bernama kepala ini ke tanah. Ini menghinakan manusia, maka dia tidak mau sholat. Walaupun dalam riwayat lainnya, dalam konteks zakat, artinya bukti bahwa ketundukan seseorang itu harus diberikan kepada orang lain, mungkin dia mau gitu kan, tapi sholat nggak mau. Dan ini terjadinya mulai terjadi pada akhir jelang Rasulullah SAW wafat, dan puncaknya ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka dia semakin pede gitu ya, semakin percaya diri bersama dengan beberapa yang lainnya, misalnya Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi sebelumnya, dan kemudian Malik bin Nuwairah dan beberapa tokoh yang lain. Mereka ramai-ramai menyatakan diri keluar dari Islam. Ya. Nah, sebagai khalifah yang sah sepeninggal baginda Rasul SAW, Abu Bakar tidak tinggal diam. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan bagaimana nasib Tulaiha bin Khuwailid di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Apakah dia berhasil membuat kelompok sendiri dan menandingi kekuasaan kaum muslimin atau tidak? Kita akan teruskan kajiannya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Ya, kita masih bicara tentang Tulaiha bin Khuwailid, seorang yang pada kisahnya di awal kita sampaikan bahwa dia sempat melawan Rasulullah, masuk Islam, dan di akhir hayat Rasulullah jelang beliau meninggal dia murtad. Dan Abu Bakar diskusi dengan para sahabat Nabi pada waktu itu, dan diputuskan pada akhirnya untuk tidak membiarkan orang-orang murtad itu. Ya, karena dalam Islam, ya, ketika seseorang memeluk Islam lalu kemudian keluar dari Islam, apalagi yang mengangkat senjata, wah ini berbahaya, tidak boleh dibiarkan. Ya. Dia bukan hanya akan merusak Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Bayangin kalau orang boleh keluar dari Islam, membuat ajaran sendiri dan membawa-bawa Islam, ini akan sangat berbahaya. Maka apalagi dia di belakangnya ada pasukan besar, ini berbahaya dari aspek akidah, ya, dan berbahaya dari sisi kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu. Maka Abu Bakar Siddiq segera membentuk pasukan, dan tak tanggung-tanggung ya, Abu Bakar mengangkat Saifullahil Maslul Khalid bin Walid ya, untuk menyelesaikan orang-orang murtad ini. Ya. Dan bergeraklah Khalid bin Walid. Satu persatu orang-orang murtad tersebut ditaklukkan. Ya. Ada Malik bin Nuwairah takluk. Lalu kemudian belakangan Musailamah al-Kadzdzab yang besar kekuasaannya dari kabilah Bani Hanifah waktu itu juga tunduk, bahkan diselesaikan di benteng kematian pada itu. Nah, bagaimana dengan Tulaiha bin Khuwailid? Tulaiha bin Khuwailid ya, karena serangan demi serangan yang begitu rupa, pada akhirnya Tulaiha bin Khuwailid tidak mampu menghadapi Khalid bin Walid. Pelan tapi pasti dia mundur terus, dan pada akhirnya dia angkat tangan tapi tidak menyerah. Ya, dia gengsi untuk menyerah. Ini pelajaran bagi kita ya. Ada rasa khawatir kalaupun dia harus menyerahkan dirinya. Dia mungkin takut dieksekusi, mungkin dari aspek harga diri ya. Maka akhirnya dia dengan sisa-sisa pasukannya dan dengan keluarganya dia melarikan diri ke Syam. Pergi jauh dari tanah Hijaz ya. Nah, sekian lama di Syam, dan pada akhirnya dia merenung bahwa Islam adalah agama yang benar. Tidak mungkin dilawan, apalagi kekuasaan Islam waktu itu sudah mulai tumbuh besar. Maka dengan sepenuh kesadaran ya, dia pun kembali bertaubat, walaupun dengan rasa malu awalnya. Dia sempat datang ke Madinah ya, dan kemudian datang ke Mekah untuk bertaubat kepada Allah SWT dan melaksanakan umrah bahkan haji dalam satu riwayat. Tiba masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar orang yang pemberani, orang yang galak, orang yang ditakuti. Namun Umar juga memiliki sifat welas asih yang luar biasa, pemaaf yang sebenarnya. Maka singkat kisah, Umar pun memanggil Tulaiha bin Khuwailid, mengajaknya bicara dari hati ke hati. Ya. Dan inilah pentingnya bahwa tidak semua perkara harus diekspos. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan cara
ngopi-ngopi. Ya. Jadi saya sering sampaikan, manakala ada debat atau kemudian hal-hal yang bisa menjerumus pada pertikaian, sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara adat, ya. Selesaikan dengan cara kekeluargaan, ya. Tak terkecuali para pemimpin umat hari ini, ya. Ada pimpinan partai, pimpinan organisasi, ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam gitu kan, maka sebenarnya tidak perlu diekspos media, duduk ya, di sebuah ruangan ya, sambil menikmati hangatnya kopi, ngobrol santai, dan insya Allah terselesaikan. Umar bin Khattab ya, mengajak Tulaiha bin Khalid ini ngopi-ngopi, dan tidak ada masalah. Tulaiha dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati menerima Islam kembali ke pangkuan Islam. Umar tahu bahwa Tulaiha ini punya potensi yang luar biasa, dan karenanya ketika kaum muslimin dipaksa harus bertempur melawan pasukan Persia pada waktu itu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dan Umar dengan segala upaya mengumpulkan kaum muslimin, memobilisasi pasukan Islam untuk berangkat ke Qadisiyah melawan pasukan Romawi yang pasukannya lebih dari 200.000 orang pada waktu itu, dipimpin oleh Panglima Rustum, sementara kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setelah semua berangkat dan Umar kembali masih mengumpulkan sisa-sisa pasukan, dan dia tahu bahwa Tulaiha bin Khalid ini adalah seorang panglima perang, bahkan kekuatannya ya'uddu al-faris ya, sebanding dengan 1.000 pasukan. Artinya satu orang Tulaiha ini dia bisa menyamai 1.000 tentara, luar biasa. Dan ini potensi. Tapi di sisi lain harus waspadai bahwa dalam diri Tulaiha ini ada potensi hubb riasa. Jadi suka dengan kepemimpinan. Jadi kalau dia dikasih amanah jabatan kepemimpinan harus hati-hati. Makanya Umar bin Khattab segera mengirim Tulaiha bin Khalid ini teman-teman ke Persia, dan diutus ya untuk bergabung dengan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pesan. Apa kata Umar bin Khattab kepada beliau? Ya Sa'ad, ya, kata Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Waqqas, ya Sa'ad, ya, syawir Tulaihata, ajaklah bicara, ajaklah ngobrol Tulaiha, wala tuwallihi, tapi jangan angkat dia sebagai pemimpin. Nah, ini pentingnya seorang pemimpin mengetahui potensi yang ada anak buahnya, sisi positif dan negatif. Umar tahu bahwa ini orang jagoan, ahli strategi perang, panglima ya, tapi hati-hati ketika dia dikasih pasukan, dikasih amanah yang besar, maka ini berpotensi ya, buruk bisa jadi. Ini istihad seorang Umar bin Khattab. Maka kata Umar, syawir Tulaihata wala tuwallihi, ajaklah dia ngobrol, jadikan penasehat, tapi jangan kasih pasukan, jangan kasih tentara, jangan kasih jabatan yang besar, karena itu suatu akan membahayakan. Dan betul prestasi Tulaiha di ma'rakat atau perang Qadisiyah luar biasa. Betul dalam ungkapan para sahabat bahwa Tulaiha ini uddu alfa faris, ya sama dengan 1.000 orang pasukan tentara. Dengan izin Allah kaum muslimin memenangkan peperangan. Namun tidak selesai di situ ya, pasukan Persia terus ingin merebut beberapa wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin ya. Di antaranya adalah wilayah Kufah dan Basrah, dan pada akhirnya meletuslah sebuah perang ya, di tahun 21 Hijriah kira-kira ya, yang dikenal dengan ma'rakat perang Nahawan ya, perang Nahawan. Dan pada peperangan inilah Tulaiha bin Khalid syahid, meninggal dunia menghadap Allah SWT. Nah ini kita sudah berkenalan dengan seorang sahabat yang luar biasa, jalan hidupnya penuh dengan warna-warni, tapi akhirnya dia bisa menggapai husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah semoga ya, diberikan husnul khatimah sebagaimana Allah memberikan husnul khatimah kepada para sahabat Nabi, termasuk Tulaiha bin Khalid. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Saya Happy Ani Basmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.